Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Mau datang bersyukur, menyembah, memuji, sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang menyertai hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada sepanjang malam Kau lindungi, jagai, berkati kami dalam tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang senantiasa mengikuti kami. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau Tuhan yang setia. Sebab itu kami datang memuji, menyembah di hari ini. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Dengan cari kata ada bagiku. Kalau aku takut, kau sertaku. Kalau aku timbang, kau di dalamku. Bangsamu cemas, kau menghibur. Saat goyah, kau kuatku. Menyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Bapakku datang menyembah di sini. Amin. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak satu takut, sebab Kau sertaku. Tak satu timbang, Kau di dalamku.
Bangsku cemas kau menghidupku saat ku lemah kau kuatku menjadi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat menjadi haleluya, menjadi haleluya, menjadi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat sampai katakan pun nyanyi haleluya, haleluya, menjadi haleluya, menjadi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru di hidupku. Haleluya, 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 Kenapa kami menjebak kenapa kami memuji meninggikan namamu di batang menyembah bersyukur kepadamu dan dinyanyikan haleluya, terpujilah namamu namamu ajaib, namamu berkuasa, bumi di surga hanya Engkau satu-satunya
dan tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kau Bapa yang baik, sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik. Selamanya Kau baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Engkau, teramat baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Nama-Mu ajaib Tuhan, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua untuk bertelut menyembah kepada-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Sebab Kau pertolongan yang ajaib bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dan juga tak pernah terlalu cepat. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Suatu kami mau terus menanti-nantikan-Mu dengan percaya. Sebab Kau yang patut dipercaya. Kau setia, tak pernah ingkar janji. Kau yang telah terbukti sampai hari ini setia.
Tolong kami, menjaga kami, menyertai hidup kami dengan kemurahan dan kebajikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami, yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang,
Sebab Engkaulah Allah penolong kami. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah membina hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Di mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidup. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Di mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merasakan dan menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu dan kasih-Mu dalam kami. Firman-Mu dalam kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semuanya. Di Halo. hari ini kita akan masuk Yesaya 66 pasal terakhir ya.
Jadi saya akan bacakan Yesaya 66. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang yang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang yang mengorbankan domba, mematahkan batang leher anjing. Orang yang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang yang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tapi mereka melakukan yang jahat di mata dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu di mereka sendiri yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum melihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit berana, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja melihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan, atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhanmu, firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya. Hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang benar. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang memanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Itu melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan.
Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsir, Bul dan Lut, ke Mesak dan Ros, ke Tuban dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas sungsungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, di atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, mereka akan keluar, akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ya, kita di Yesaya 66 ini saya belajar ke, kalau berikutnya cerita keselamatan sesudah hukuman. Ya. Jadi ya kita lihat kalau Yesaya ini kan cerita tentang bangsa Israel. Ya. Jadi karena kedegilan bangsa Israel, maka kita bersyukur kita yang bukan bangsa Israel akhirnya boleh Tuhan terima jadi umatnya ya. Nah. Intinya di sini kan. Jadi kalau kita baca di ayat 1 dan 2 kan Tuhan bilang, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Jadi kalau kita melihat ya kenapa Tuhan bilang sama ini kan firman yang pernah Tuhan ucapkan ke Salomo juga kan waktu dia mendirikan bait suci. Jadi kalau kita lihat manusia itu dia mencari Tuhan itu dengan keinginannya sendiri kita lihat. Manusia mencari Tuhan dengan pikirannya ya. Dan Tuhan itu yang menciptakan manusia dan seisi bumi ini. Tapi manusia menganggap wah, dia untuk menyenangkan hati Tuhan, dia bangun bangun bait suci. Dia menganggap sebenarnya ya kalau di sini kita lihat itu adalah kesombongan manusia itu untuk memperlihatkan kepada yang lain bahwa dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di sini Tuhan juga bilang di ayat 3 kan, orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Ya, kita kadang mengikuti Tuhan, kita merasa kita ini sudah berbuat banyak. Kita melakukan hal, tapi kita juga melakukan dosa gitu. Itu maksudnya bisa kadang kita kelihatan rohani, tapi sesungguhnya kita ini juga jahat gitu. Jadi Tuhan di ayat ini Tuhan marahnya kepada manusia itu seperti itu. Kita satu sisi kita nih dilihat baik beribadah sungguh-sungguh. Nah, misalnya contohnya kita datang ke gereja jadi pelayan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mencerminkan anak Tuhan. Kita melakukan kadang kita menipu orang, kita melakukan kejahatan lah gitu kan. Nah, jadi Tuhan ingin yaitu orang yang takut akan firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi di Yesaya ini Tuhan juga bilang, yang ku kehendaki adalah orang yang mendengarkan firman itu. Jadi kita mau belajar di sini, di Yesaya mengingatkan kita takutlah akan Tuhan.
Kalau dengan kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir gitu. Karena Tuhan bilang, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan bisa menyediakan semuanya kan, kenapa kita harus khawatir? Jadi jangan sampai kita khawatir dengan keadaan dunia ini. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita tidak perlu khawatir semuanya gitu. Karena semua adalah punya Tuhan. Tuhan bisa melakukan gitu untuk kita. Ya, kita bersyukur juga lewat kedegilan bangsa Israel. Makanya kita diselamatkan di akhir ayat terakhir kan diceritakan itu mereka itu Tuhan memilih bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel supaya diselamatkan. Jadi kita bersyukur kita boleh dipilih Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi orang Lewi, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Nah, jadi saya belajar di sini ya, dengan kita sudah dipilih Tuhan, ya kita melakukan tugas dan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kita melayani Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi dengan apa yang Tuhan sudah berikan kasih karunia itu, kita boleh diselamatkan, kita juga dipercaya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu melayani orang-orang di sekeliling kita ya, terutama keluarga kita, orang-orang dekat kita. Jadi di Yesaya ini juga Tuhan mengingatkan kita untuk taat melakukan firman Tuhan itu dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangan seperti bangsa Israel gitu. Bangsa Israel cuman untuk sudah diselamatkan Tuhan, sudah melihat betapa baiknya Tuhan, melihat setiap mujizat yang Tuhan lakukan, tapi mereka terus mengulang dosa mereka. Jadi di sini kita ingatkan kita mendapat kasih karunia, Tuhan ingin kita hidup dalam firman-Nya dan taat melakukan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ya kehidupan kita sehari-hari ya lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan ke dalam firman Tuhan itu. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pak Heri ya. Oke, terima kasih untuk Ko Joni buat firman pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 66. Seperti apa yang tadi sudah Ko Joni sampaikan. Ya, ini memang secara khusus pada waktu itu kan disampaikan untuk bangsa Israel. Menjadi pengingat kepada bangsa Israel. Karena kalau kita baca di ayat-ayat pertama sampai sekitar ayat yang ke 13 atau 14, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, siapa dia. Seperti tadi yang Ko Joni juga sudah sampaikan di ayat yang 1-2, itu hal yang juga pernah Tuhan sampaikan kepada Salomo, kepada Daud, bahwa betapa dahsyat, hebat, besar, dan luar biasanya Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa langit itu tahtaku dan bumi itu tumpuan kakiku. Bahkan kita tahu kalau bicara soal langit itu kan benar-benar enggak terbatas. Bukan cuman tata surya kita, masih ada Bima Sakti, ada galaksi yang begitu luas, tapi Tuhan mau mengatakan aku Tuhan lebih besar daripada itu.
Nah, mungkin kalau membayangkan hal seperti itu, kita jadi, wah, nggak benar-benar nggak terjangkau. Tetapi yang kedua, Tuhan mau gambarkan pribadinya melalui ayat-ayat ini, seperti kata yang sering kita dengar, Allah itu El Shaddai, Allah yang maha besar. Nah, kata syad, maaf, itu bicara tentang buah dada. Nah, tadi digambarkan bagaimana Tuhan itu adalah Allah El Shaddai yang membuat kita itu bisa nyaman, seperti seorang bayi yang nyaman di dekapan dada ibunya. Bahkan bukan hanya sekedar nyaman, tapi itu adalah sumber segala kehidupan bayi. Apalagi pengetahuan zaman sekarang. Yang saya tahu kalau nggak salah setengah tahun pertama, bayi itu nggak boleh dikasih apapun. Bahkan air putih pun nggak boleh, kecuali air susu ibunya. Nah, jadi dari ayat-ayat ini Tuhan mau ngomong kepada bangsa Israel dan tentu hari ini Tuhan mau ngomong kepada kita. Aku ini Tuhan yang maha besar. Aku ini mengatasi segala langit dan bumi. Tapi aku juga Allah El Shaddai, Allah yang membuat engkau aman, Allah yang membuat engkau semua kebutuhanmu tercukupi. Jadi janganlah lagi menyembah berhala. Jadi janganlah lagi menyimpang kepada hal-hal yang lain. Nah, jadi selain apa yang tadi Pak Joni sampaikan, ini hal yang Tuhan mau ingatkan bagi saya dan tentu bagi kita semua. Bahwa kita ini punya Tuhan yang maha besar. Dia mengatasi segala-galanya. Jadi ada dua gambaran yang saya dapatkan. Selain yang pertama tadi saya katakan Tuhan itu mengatasi segala langit. Yang wow, itu benar-benar nggak terbatas. Tata surya kita saja yang uh, bumi dengan beberapa planet yang mengelilingi matahari itu saja udah nggak terjangkau dengan pikiran saya. Belum lagi kalau semakin luas ke Bima Sakti, ke galaksi. Tapi Tuhan katakan aku lebih besar daripada itu. Nah, gambaran yang kedua itu tadi. Allah berkata, aku El Shaddai. Engkau akan bergirang. Engkau akan aman. Engkau akan nyaman. Engkau akan digendong. Engkau akan dibelai. Engkau akan dipuaskan. Wow, keren banget Tuhan kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengenal Allah seperti itu, apakah masih mungkin kita akan menyimpang dan mencari Allah-Allah lain, Bapak Ibu? Jadi, mari. Bahkan yang ketiga, Tuhan menjanjikan langit baru dan bumi baru. Walaupun tentu di bagian ayat terakhir juga ingat, di satu sisi langit baru dan bumi baru bagi kita yang percaya kepadanya, tapi di sisi lain ada tempat di mana apinya nggak padam-padam dan ulatnya nggak mati-mati. Jadi mari Bapak Ibu, di akhir kitab Yesaya hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Apalagi kita di dalam konteks perjanjian baru, kita mengerti betapa Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha hebat itu begitu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan dia memberikan dirinya, memberikan Yesus untuk mati, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, dengan janji sampai pada kekekalan, yaitu dia menyediakan langit dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang sekarang kita tempat ini sudah rusak, bahkan semakin rusak, semakin hancur. Karena dosa manusia. Karena perbuatan-perbuatan dosa manusia. Tapi sekali lagi kita bersyukur, kita punya Allah El Shaddai. Kita punya Allah yang maha besar. Harusnya kita aman di dalam dia, kita puas di dalam dia. Dan jangan mencari hal-hal yang lain. Semua yang ada di dunia ini hanya fana dan sementara. Tapi mari terus tinggal di dalam Allah yang maha besar itu. Dan engkau akan aman, nyaman. Atau bahasa yang beberapa hari ini saya suka ngomong, Cia Holiau. Kalau engkau mau hidupmu Cia Holiau, teruslah tinggal di dalam Allah yang maha besar itu. Allah El Shaddai. Sehingga engkau bisa berkata, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, amin. Dia Allah yang besar, berkatnya melimpah bagi kita. Dia Allah El Shaddai bagi kita. Jadi mari hati kita hanya tertuju, hanya percaya kepada Allah El Shaddai yang begitu mengasihi kita. Jadi jangan pernah lagi menyimpang kepada yang lain, tetapi hati kita melekat kepada Allah El Shaddai. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Selain dari apa yang tadi sudah sampaikan oleh Ko Joni, juga mengingatkan kita, jangan sampai ada berhala-berhala. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ada begitu banyak lagu yang saya nasihatkan untuk Bapak Ibu hafal. Dan setiap kali ada tipuan iblis untuk kamu mulai menyimpang, nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, engkau punya Allah El Shaddai. Oke, Tuhan memberkati, itu saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Kalau nggak ada, saya serahkan kembali. Oke, nanti istri saya akan berdoa dan nanti kemudian akan ditutup oleh Ko Joni Samuel ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan kami sangat bangga kepada Engkau. Kau El Shaddai, Kau Allah yang Maha Kuasa. Kami aman di dalam Tuhan. Bahkan Engkau yang menjamin setiap kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber segalanya bagi kami, Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau, Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersukacita, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami merenungkan firman-Mu ini siang dan malam di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan goyah oleh apapun juga, karena kami boleh tetap teguh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sepakat berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Baik Meli, baik Ibu Dorcas Tuhan, juga papanya Willy Bapak. Biarlah mereka juga dipulihkan Tuhan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Hingga mereka juga boleh beraktivitas kembali. Juga khusus buat Papa Willy Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu juga ada dalam hidupnya Tuhan. Sehingga dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi Tuhan. Dia boleh percaya Tuhan dan mengaku di dalam mulutnya dan juga hatinya Bapa bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Dalam nama Yesus. Biarlah melalui keluarganya Tuhan. Dia boleh merasakan Kristus, boleh melihat Kristus itu menjadi nyata melalui kehidupan Willy dan juga Nilu. Dan biar kami percaya seluruh keluarga besarnya Tuhan, saudara-saudara Willy juga boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Kami juga tetap menyerahkan Ibu Dorcas, Tuhan juga tahap pertama Tuhan prosedur pemulihan kesehatannya Tuhan sudah tolong. Kami juga percaya tahap-tahap selanjutnya ada penyertaan Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi Ibu Dorcas dalam nama Yesus. Juga buat Meli Tuhan dan juga rencana kepulangan ke Jambi.
Tuhan juga sertai di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Ibu Miryanti dan Pak Siregar yang akan kembali ke Jember, ke Surabaya. Tuhan juga sertai, tutup bungkusan kuasa darah Yesus, pasukan malaikatmu yang berkawal, memagar, melindungi, sehingga boleh ke tempat tujuan dengan selamat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Keamanan, ketentraman Tuhan atas bangsa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada beserta jajarannya, Tuhan. Biarlah terus mereka memimpin dengan hikmat Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan itu juga ada di dalam hidup mereka, Tuhan. Amin. Hati nurani mereka boleh murni di hadapan-Mu. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini, Bapa. Untuk supaya setiap apapun ketetapan keputusan yang diambil, Tuhan, itu boleh untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, Bapa, biarlah semuanya dikelola, Tuhan, dengan baik dan dapat dinikmati untuk kesejahteraan bangsa ini, Bapa. Dan juga bangsa Indonesia boleh semakin terkenal di mata dunia, Tuhan, dengan hal-hal yang baik yang ada di dalam bangsa ini, Bapa. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, kami memohonkan kasih karunia-Mu atas bangsa kami, Bapa. Biarlah setiap ucapan perkataan kami boleh memberkati bangsa ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Belas kasihan-Mu tetap Engkau nyatakan atas bangsa ini, Tuhan. Biarlah setiap orang-orang benar-Mu juga, Bapa, boleh mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Dimanapun Engkau tempatkan kami boleh berada, Tuhan. Biarlah hidup kami boleh juga menjadi berkat atas kota kami, atas bangsa ini, di mana kami boleh ada. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih kalau kami Tuhan sudah belajar tentang firman-Mu di hari ini. Kami juga Tuhan kami terus mempraktekkan seluruh kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga boleh menerima setiap berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih karunia-Mu sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ko Joni.